lanjutkan pertanyaan saya sebelum jeda, Mas Joko. Jadi kalau misalnya Pak Presiden ini berkomentar soal debat, kemudian juga dapat respon dari Pak Anies, dibilang kok Presiden komentar soal debat, Pak Ganjar juga berkomentar begitu. Kalau gitu menurut Mas Joko dan juga teman-teman KSP ini bentuk intervensi kah? Antara seorang presiden yang beliau juga sebagai penanggung jawab politik nasional mengomentari terhadap debat pemilihan kepemimpinan nasional gitu. Apa yang nggak boleh? Ya boleh-boleh saja gitu. Bagaimanapun juga beliau kan penanggung jawab politik nasional dan dalam konteks ini apa yang beliau sampaikan terhadap situasi tanggapan terhadap debat itu juga yang disampaikan oleh masyarakat begitu Mbak. Dan ini kan juga bukan bicara Karena tentang dinilai dari beberapa masyarakat bukan hanya debat untuk 1-2 pasang saja, tetapi ini masukan untuk seluruh calon pasangan presiden dan wakil presiden lainnya, masukan untuk KPU agar masyarakat itu bisa mendapatkan tampilan tontonan debat yang lebih substansial sehingga melalui debat itu masyarakat bisa mengambil satu pilihan-pilihan yang lebih rasional, yang lebih baik gitu untuk Indonesia ke depannya. Karena komentarnya baru gitu. Debat kali ini, Mas. Kalau debat 1, 2 belum berkomentar atau nggak ada komentar malah. Nah ya, debat ini kan berkomentar setelah melihat beberapa debat-debat lainnya kan begitu Mbak. Jadi jangan juga dilihat bahwa komentar ketika debat setelah debat ketiga sekedar hanya ngomentari debat ketiga atau ketika debat itu mengomentari untuk pasangan calon tertentu, tidak. Yang harus dilihat adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebenarnya itu adalah introspeksi, koreksi untuk kita bersama agar proses politik demokrasi ini itu bisa menampilkan semua kontestan-kontestan dengan segala opininya, dengan segala kebijakannya, dan masyarakat bisa menilai itu begitu Mbak dengan rasional begitu loh. Ya, meskipun dibilang sama Wapres Pak Maruf juga dibilang sebenarnya debatnya lebih seru ya daripada 2019. Saya mau ke Pak Ikrar dulu. Pak Ikrar, hari ini juga ada keresahan yang ditemui oleh teman-teman atau tokoh-tokoh bangsa menemui Pak Maruf Amin ya, wakil presiden, tapi tidak bertemu dengan Pak Jokowi yang dinilainya? Ya, jadi kalau tadi saya dengar berita Kompas TV ya, itu jelas bahwa tokoh-tokoh bangsa itu akan menemui para tokoh sesepuh bangsa dulu dan kemudian memang sudah mengajukan rencana pertemuan dengan presiden. Mungkin nanti ketika presiden sudah pulang dari lawatan ketiga negara ASEAN ini baru mereka bisa bertemu ya. Tapi yang ingin saya komentari juga ya, persoalan debat ini, pertanyaan saya kepada Bung Joko ya, apakah ketika Presiden Jokowi pada 2019 beliau sudah menjadi presiden dan kemudian bertanya kepada Pak Prabowo tentang luas tanah yang dikuasai oleh Pak Prabowo, apakah itu kemudian juga menjadi bagian dari suatu kebijakan ya. Jadi ini juga semuanya sama aja ya. Dan menurut saya presiden itu mewakili masyarakat yang mana? Karena kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia itu menikmati perdebatan yang kemarin. Kenapa demikian? Karena buat kami itulah perdebatan yang paling mendidik ya. Kenapa demikian juga ya? Karena Anda tahu sendiri secara kita tanyain ke Mas Joko langsung ya Pak Ikrar. Kenapa? Untuk dijawab langsung ya Pak ke Mas Joko ya. Oke, silakan Mas Joko. Ya, yang namanya tontonan perdebatan orang ribut kalau sudah ditampilkan di layar maupun di sosial media pasti orang akan melihat Prof, dan itu dianggap menarik begitu. Tetapi kan sebenarnya yang harus kita lihat apakah seperti itu yang ingin kita tampilkan begitu. Apakah kita ingin melakukan penilaian yang sangat subjektif sekali. Jadi ini yang sebenarnya yang harus kita dorong Prof untuk kita bersama-sama, bahwa proses pendidikan politik kepada masyarakat itu harus masuk kepada substansi, tidak sekedar kulitnya, tidak hanya sekedar menampilkan tampilan-tampilan tontonan yang sebenarnya di antara para elit ketika berdebat itu kelihatannya keras, tetapi kan di bawah itu memberikan penafsiran yang lain gitu terhadap debat-debat itu. Itu yang menjadi pemahaman. Dan ketika saya berkomunikasi dengan sebagian masyarakat, mereka juga mengatakan, ya kok pemimpin kita dalam menciptakan pemimpin kita harus berdebat dengan seperti itu begitu. Ada juga yang setuju, ada juga yang tidak setuju, dan memang inilah Prof demokrasi yang ada begitu. Baik, Ikrar, silakan. Begini ya, yang jelas kalau menurut saya kemarin itu perdebatannya justru sangat substansial. The problem is ya,
itu Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dia tidak menguasai data-data itu sendiri. Mungkin beliau itu merasa bahwa karena dia Menteri Pertahanan pasti bisa menjawab, karena itu bidang dia. Ternyata ketika ditanyakan mengenai data-data itu, beliau cuma mengatakan data Anda keliru, tapi yang mana yang benar, mana yang keliru, nggak ada itu yang dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dan Anda harus lihat ya bahwa beliau itu dalam keadaan capek. Harusnya seorang calon presiden sebelum berdebat itu harus fit dan tahu fit mengenai tapi kalau misalnya untuk juga yang harus dia ungkapkan. Kita kembali lagi Pak Ikrar, soal tema diskusi pada sore hari ini adalah soal netralitas Presiden Jokowi yang kemudian disampaikan juga oleh Pak JK ya, Wapres 10 dan juga 12. Nah kalau gitu gimana caranya menunjukkan netralitas seorang presiden di Pilpres 2024 agar tidak disangka yang tidak-tidak oleh publik, Pak Ikrar? Ya, harusnya beliau juga tidak perlu menunjukkan baik secara verbal maupun secara langsung ya, itu mengenai bahwa dia itu memang tidak netral ya. Saya beri contoh ya, bagaimana dia ketemu dengan para beberapa pimpinan kepala desa ya, dan kemudian bagaimana dia ketemu dengan Prabowo, bagaimana dia ketemu dengan Zulkifli Hasan, bagaimana dia ketemu dengan Erlangga Hartarto ya, kemudian juga bagaimana pernyataan beliau mengenai debat ya, padahal debat itu dan juga dia yang ingin diubah sama dia kan formatnya, padahal kita tahu itu adalah otoritas KPU. Dan saya bersyukur bahwa ketua KPU itu berani mengatakan bahwa tidak, kami tidak akan mengubah. Sebab kalau KPU itu kemudian mengubah format debat, itu pasti langsung orang menilai bahwa KPU berada di bawah kekuasaan presiden ya. Jadi ini netralitas itu ditunjukkan juga oleh KPU, dan buat saya itu harus saya angkat topi dan saya hormati. Gitu. Kalau netralitas sudah dirasakan ditujukan kepada KPU dan KPU sudah melakukannya, kalau dari KSP sendiri gimana caranya juga untuk meyakinkan ke publik bahwa istana ini tetap netral di Pilpres? Karena presiden menjadi sorotan di sini. Ya, situasi hari ini kan jauh berbeda Mbak dengan situasi-situasi zaman dulu begitu. Segala bentuk gerakan-gerakan ataupun apapun yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu memang bisa dimonitor oleh publik. Termasuk juga apa yang terjadi di TNI, Polri maupun ASN. Artinya apa Mbak? Situasi hari ini masyarakat bisa melakukan kontrol kok bahwa apakah presiden hari ini, presiden ya Mbak, bukan Pak Jokowinya, tapi presiden dengan segala kewenangan-kewenangannya masih mau menjaga netralitasnya dan tidak menggunakan seluruh kekuasaannya, seluruh infrastrukturnya, itu yang bisa dikontrol oleh masyarakat. Dan pada titik itu kami di kantor staf presiden sangat meyakini bahwa Bapak Presiden Jokowi betul-betul menjaga netralitasnya dalam konteks itu begitu. Tapi kalau ada persepsi pandangan yang berbeda dari masyarakat, merasa mungkin presiden berpihak kepada pihak tertentu, capres tertentu, ini didengar juga keluh kesahnya sama Pak Jokowi? Ya, yang namanya persepsi namanya 270 juta orang lebih begitu Mbak. Persepsi pasti nggak mungkin disatukan. Ada yang melihat persepsi seperti itu, ada yang tidak. Dan sekali lagi, Pak Presiden Jokowi ini kan beliau juga insan politik. Beliau punya preferensi politik, dan preferensi politiknya itu yang terpenting adalah beliau tidak menggunakan kekuasaan yang dimiliki hari ini untuk mensukseskan preferensi politiknya itu. Itu yang harus menjadi catatannya begitu Mbak. Tapi kalau misalnya dari Pak Ikrar sendiri melihat tadi pertemuan dengan ketum mungkin karena di luar juga ya, termasuk dengan Pak Prabowo dengan di luar jam begitu kerja, apakah itu termasuk juga merupakan preferensi politik? Itu buat saya. Ya. Oh jadi gini, oke Audrey, saya jawab dulu ya. Persepsi itu ya adalah suatu pandangan sebagai akibat dari informasi yang kurang. Jadi persepsi itu bisa salah. Tapi kalau apa yang terjadi sekarang bukan lagi persepsi ya, itu adalah suatu pandangan yang diakibatkan oleh suatu kenyataan yang data maupun faktanya itu jelas ya. Ya, saya beri contoh misalnya kebijakan bansos ya, dan kebijakan yang lain-lain lah ya.
Dan karena tadi Bung Joko juga mengatakan bahwa anak presiden maju menjadi calon wakil presiden, dan karena itu menurut saya itu benar-benar bukan lagi most likely ataupun highly likely, tapi saya katakan ini udah benar-benar certainly ya, itu benar bahwa presiden pasti akan cawe-cawe, karena biar bagaimanapun dia punya kepentingan untuk membangun dinasti politik dia, dan kemudian kebetulan itu juga menyangkut dengan pasangannya yaitu Prabowo Subianto. Dan dari Mas Yohanes sendiri, dari teman-teman KSP sendiri, apa jaminan netralitas terhadap Pilpres 2024 terutama untuk presiden atau bagi presiden? Ya, jaminannya ya kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, Mbak. Dalam konteks kami di kantor staf presiden, kita betul-betul menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan bottlenecking, monitoring, delivery unit, dan itulah yang nantinya menjadi menjadi catatan begitu, Mbak, untuk kita. Karena netralitas bukan hanya yang diharapkan oleh tokoh elit politik, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia dalam Pilpres 2024. Terima kasih Mas Yohanes Joko, terima kasih Pak Ikrar Nusa Bakti, sehat selalu semuanya Bapak-Bapak. Terima kasih. Saudara, informasi berikut